Kartu saya ditolak hanya karena sebungkus filter kopi. Bukan untuk membeli TV, bukan untuk liburan. Hanya filter kopi. Kasir memberikan senyum sopan yang biasa dilakukan orang saat mereka tidak ingin mempermalukan Anda. Tetapi itu tetap terasa seperti lampu sorot yang menyambar. Maaf, transaksinya tidak berhasil, katanya. Saya mencoba lagi, tetap ditolak. Antrean di belakang saya mulai bergeser. Seseorang mendesah. Dan saya berdiri di sana berpikir, ini tidak mungkin nyata. Saldo rekening bisnis masih banyak kemarin. Saya melangkah ke samping, mengeluarkan ponsel, dan menelpon bank tepat di samping rak permen karet, seolah-olah hidup saya disponsori oleh lampu neon toko. Setelah melewati berbagai menu otomatis, seorang perwakilan akhirnya menjawab. "Halo," katanya dengan ceria. "Ada yang bisa saya bantu hari ini?" "Kartu bisnis saya ditolak," kata saya. Padahal seharusnya tidak. Saya mendengar suara mengetik. Kemudian nadanya berubah. Pergeseran kecil, tetapi cukup untuk membuat perut saya mulas. "Saya melihat ada pembekuan hukum pada rekening Anda," katanya. "Apa?" "Sita jaminan atau lien," jawabnya. "Ini ditujukan pada perusahaan Anda." Saya mengerjap, berharap telinga saya salah dengar. Sita jaminan pada bisnis saya? "Ya," katanya. "Baru masuk pagi ini. Rekeningnya dibekukan." Saya menatap lantai toko seolah lantai itu bisa menjelaskan semuanya. "Siapa yang mengajukannya?" tanya saya. Dia berhenti sejenak. "Saya tidak bisa memberitahu Anda siapa, tetapi pengajuan itu merujuk pada nomor kasus di kantor panitera wilayah." Kemudian dia menambahkan hampir dengan santai. "Dan Pak, ini memengaruhi semua pembayaran keluar." Semua pembayaran keluar. Pikiran saya langsung tertuju pada satu hal. Gaji karyawan besok pagi. Jika gaji tidak cair, saya bukan hanya menanggung malu di kasir. Saya adalah pemilik bisnis dengan karyawan yang memiliki cicilan rumah, anak, cicilan motor, dan nol toleransi untuk alasan. Saya meninggalkan filter kopi di counter dan berjalan keluar, seolah sedang menahan diri untuk tidak berlari. Di dalam mobil, saya menelpon akuntan saya. "Sari," kata saya, "periksa rekening sekarang juga. Katakan kalau saya sudah gila." Dia bahkan tidak menyapa. Dia hanya mendesah dan berkata, "Rekeningnya beku kan?" Tangan saya mencengkeram setir dengan kuat. "Bagaimana kamu tahu?" "Karena saya mendapat notifikasi 10 menit yang lalu," katanya. Tertulis pembekuan hukum, sita jaminan. Dada saya terasa dingin. "Sari, gaji harus keluar besok jam 9 pagi." "Saya tahu," katanya. "Itu sebabnya saya tidak berteriak. Saya hanya memberitahu Anda bahwa kita harus membereskan ini hari ini." Beres hari ini. Kemudian ponsel saya bergetar karena panggilan masuk. Dan sebelum saya melihatnya, saya sudah tahu siapa itu. Karena hidup sangat menyukai ketepatan waktu. Kakak laki-laki saya, Bimo. Saya menjawab. Suaranya terdengar manis seperti sirup. Suara yang selalu dia gunakan saat dia merasa sedang memegang kendali. "Hei," katanya. "Jadi bagaimana bisnisnya?" Saya tidak menjawab. Dia melanjutkan. "Aku dengar kamu sedang kesulitan," katanya seolah kata itu terdengar lucu. "Itulah sebabnya aku membantumu, sama-sama." Rahang saya mengeras. "Bimo," kata saya, "apakah kamu mengajukan sesuatu terhadap perusahaanku?" Tawa kecil terdengar. "Ya ampun," katanya. "Jangan dramatis, itu hanya urusan dokumen." "Dokumen yang membekukan rekeningku," kata saya. Dia merendahkan suaranya seolah memberi nasihat. "Kamu akan baik-baik saja," katanya. "Kecuali jika kamu tidak bisa membayar gaji karyawan." Hening. Itulah poinnya. Dia ingin saya takut. Dia ingin saya putus asa. Dia ingin saya menelponnya kembali dalam 1 jam, memohon padanya untuk membereskannya, sehingga dia bisa memberi harga pada martabat saya.
Dan kemudian, dia mengatakannya dengan lembut dan percaya diri. Hampir terdengar bosan. Kamu sebaiknya jual cepat saja, jual rugi. Aku bahkan bersedia mengambil alih darimu. Itu dia. Seluruh rencananya dalam satu napas. Membekukan rekening saya, membuat saya panik sebelum gajian, memaksa saya melakukan penjualan murah, lebih baik kepadanya. Saya mengembuskan napas perlahan. Bukan karena saya tenang secara alami, tetapi karena saya telah mempelajari sesuatu tentang kakak saya ini. Ketika dia sangat sombong, biasanya ada sesuatu yang dia lewatkan. Kirimkan nomor kasusnya lewat pesan, kata saya. Dia tertawa lagi. Kenapa? Agar kamu bisa berlagak jadi pengacara? Bukan, kata saya. Agar aku bisa menunjukkan kepada Panitera bahwa kamu berbohong. Nadanya menajam. Apa katamu? Aku akan menyelesaikannya, kata saya dan menutup telepon. Saya langsung berkendara ke kantor Panitera wilayah. Bukan besok, bukan setelah saya bicara dengan siapapun, tapi sekarang juga. Ruang tunggu itu berbau kertas dan kopi basi. Dan sebuah tanda di dinding berbunyi, tidak melayani konsultasi hukum, dalam huruf besar yang terasa seperti ancaman. Saat tiba giliran saya melangkah ke konter. Saya perlu memeriksa sita jaminan yang diajukan terhadap bisnis saya, kata saya. Rekening bank saya dibekukan. Petugas itu, seorang wanita berusia 40-an dengan sanggur rapi dan mata lelah, mengetik nama perusahaan. Eja namanya, katanya. Saya mengejanya. Dia mengetik lebih banyak. Wajahnya tetap netral, tetapi jarinya melambat. Kemudian dia menatap saya. Ada pengajuan sita jaminan, katanya. Dan ini sangat agresif. Siapa yang mengajukannya? Tanya saya. Dia ragu-ragu. Ini catatan publik. Saya bisa memberitahu Anda nama pengaju. Dia mengeklik sekali lagi, lalu membaca namanya. Dan meskipun saya sudah menduganya, mendengarnya secara langsung tetap membuat perut saya mual. Diajukan oleh Bimo Prakoso, kakak saya. Petugas itu menatap saya seolah sedang memutuskan apakah akan bersimpati atau tetap efisien. Saya memilih efisiensi. Bisa saya lihat dokumen pengajuannya? Tanya saya. Dia mencetaknya dan menggesernya di bawah kaca pembatas. Saya memindai halaman pertama. Nomor kasus, tanggal, jumlah klaim, semua bahasa yang dramatis. Dan kemudian saya melihatnya. Satu detail, hal kecil yang kakak saya pikir tidak penting. Saya menatap kembali ke arah petugas. Bisakah Anda menarik data di mana tercantum entitas hukum debiturnya? Tanya saya. Dia sedikit mengernyit dan mendekat. Kemudian saya menggeser satu dokumen ke konter. Hanya satu halaman. Bersih dan berstempel resmi. Petugas itu membaca baris pertama. Mulutnya sedikit terbuka, dan senyum sopan yang dia tahan sejak tadi menghilang, karena dokumen itu tidak berisi apa yang dibutuhkan kakak saya. Dokumen itu menyatakan sesuatu yang lain, sesuatu yang final, sesuatu yang membuat sita jaminannya tidak berarti apa-apa. Dan saya tidak perlu menaikkan suara saat mengucapkan kata-kata yang akan menghancurkan hari kakak saya. Saya sudah menjualnya. Saya mengetuk halaman itu sekali, bukan kepada petugas. Petugas itu menatap halaman tersebut seolah-olah halaman itu telah menyinggung perasaannya secara pribadi. Kemudian, dia membaca baris paling atas lagi dengan lebih lambat. Perjanjian pembelian Asep, gumamnya. Matanya turun ke baris berikutnya dan dia terdiam. Tanggal efektif 3 minggu yang lalu. Dia menatap saya dengan hati-hati sekarang. Anda bermaksud mengatakan bahwa Anda sudah menjual bisnis ini? Maksud saya, jawab saya dengan suara tetap tenang. Saya sudah menjual aset-asetnya dan memindahkan operasionalnya. Nama perusahaan yang dia gugat bukan lagi perusahaan yang menjalankan penggajian karyawan. Petugas itu tidak mengangguk seolah dia mengerti. Dia mengangguk
seolah dia pernah melihat kekacauan semacam ini sebelumnya. Pertengkaran keluarga yang menggunakan dokumen sebagai senjata. Dia membalik ke dokumen sita jaminan, lalu kembali ke halaman saya. Dan kemudian dia melakukan sesuatu yang memberitahu saya bahwa situasi ini akan berbalik. Dia memutar monitornya sedikit menjauh dari jendela publik. Bukan karena dia menyembunyikan sesuatu dari saya, tetapi karena dia akan membuka detail yang tidak ingin dia lihat oleh orang lain. "Apa nama entitas hukum bisnis Anda yang sekarang?" tanyanya. Saya menjawabnya. Dia mengetik. "Oke," katanya. "Kakak Anda mengajukan sita jaminan terhadap PT Sinar Abadi Jasa." Saya mengerjap. Karena entitas operasional saya, yang asli, bukan itu lagi. Kakak saya telah mengajukan gugatan terhadap perusahaan cangkang lama. Nama yang kami gunakan bertahun-tahun lalu sebelum saya melakukan reorganisasi untuk urusan pajak dan kewajiban hukum. Itu seperti mencoba memasang gembok pada mobil yang sudah saya jual dan ganti. Dan entah bagaimana, berharap mobil baru itu akan berhenti bergerak. Petugas itu mengembuskan napas melalui hidungnya, singkat dan kesal. "Jadi dia menggugat entitas yang salah," katanya. "Dan lebih dari itu," jawab saya. "Dia melakukannya dengan sengaja. Dia ingin bank panik dan membekukan segalanya sebelum ada yang sempat bertanya." Alis petugas itu terangkat karena saya telah menyuarakan niat terselubung itu dengan lantang. Dan hal yang menakutkan adalah dia tidak membantahnya. Dia mengetuk hasil cetak sita jaminan dengan pulpennya. "Ini," katanya, "adalah apa yang disebut pengajuan pendaftaran jaminan." Saya mengangkat tangan dengan lembut, tidak kasar, hanya praktis. "Bisa tolong jelaskan seolah-olah saya bukan pengacara?" tanya saya. Dia terdiam sejenak, lalu memberikan penjelasan paling sederhana. "Ini pada dasarnya adalah klaim publik," katanya. "Seseorang berkata, 'Saya punya hak atas barang-barang Anda.' Bank melihatnya dan terkadang langsung membekukan dulu, baru bertanya kemudian." Saya mengangguk. Itulah yang terjadi. Petugas itu mengeklik beberapa hal lagi dan menyebutkan sebuah jumlah. Katanya jumlahnya besar dan ditandai sebagai mendesak. Itulah sebabnya Bank Anda bereaksi. Saya mengatupkan rahang, karena gaji karyawan harus cair besok. Mata petugas itu menyipit, seolah dia tiba-tiba membenci kakak saya secara prinsip. "Benar," katanya. Dia mengatur waktunya dengan tepat. Dia meraih stempel lalu berhenti. "Saya tidak bisa membatalkan pembekuan bank dari sini," katanya. "Tetapi saya bisa memberi Anda sesuatu yang kuat." Dia memutar monitor ke arahnya sendiri, mengetik dengan cepat, dan mencetak ringkasan satu halaman. Kemudian dia menyetempelnya. Ringkasan catatan tersertifikasi. Entitas debitur PT Sinar Abadi. Jasa, status tidak aktif. Garis miring, bukan operasional saat ini. Pengajuan entitas operasional disengketakan. Garis miring, permintaan pemberitahuan kesalahan. Dia menggesernya kepada saya melalui celah konter. "Ini," katanya, "adalah apa yang Anda bawa ke bank." Ini memberitahu mereka bahwa mereka membekukan entitas yang salah. Saya menatap kertas itu seolah-olah itu adalah oksigen. "Bisakah Anda juga memberitahu saya bagaimana dia mengajukannya?" tanya saya. Mata petugas itu mendongak. "Maksud Anda secara langsung atau online?" "Ya." Dia mengeklik lagi. Kemudian dia terdiam. Dia mengajukannya secara elektronik. Pagi ini pukul 06.12 pagi. 06.12 pagi. Kakak saya sudah bangun sebelum matahari terbit hanya untuk menghancurkan hari saya. Detail itu tidak membuat saya emosional. Itu membuat saya fokus. "Bisa saya dapatkan detail pengirimannya?" tanya saya. Petugas itu mengernyit. "Beberapa di antaranya adalah data internal." "Saya tidak meminta catatan pribadi Anda," kata saya. "Saya meminta apapun yang ditunjukkan oleh catatan publik, apapun yang mengaitkan dia dengan pengajuan ini."
Petugas itu mempertimbangkannya, lalu mencetak halaman lain. Gaya tanda terima. Nama pengirim, stempel waktu pengajuan, email yang terlampir pada pengiriman, metode pembayaran, 4 digit terakhir. Dia menggesernya ke depan. Ini sejauh yang bisa saya berikan, katanya. Itu sudah cukup. Karena sekarang saya punya bukti bahwa sita jaminan itu menargetkan entitas yang salah, ringkasan tersertifikasi untuk mencairkan bank, dan stempel waktu yang menunjukkan kakak saya mengajukannya saat fajar. Itu bukan sekedar drama, itu adalah jejak bukti. Ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari Bimo. TikTok. Gajian besok. Kamu yakin tidak mau bantuanku? Saya menatapnya, lalu menunjukkannya kepada petugas melalui kaca. Dia membacanya dan ekspresinya mengeras. Itu sangat berani, katanya. Itu adalah tekanan, jawab saya. Dia mencoba memaksa penjualan. Petugas itu mengangguk sekali, lalu condong ke depan dan merendahkan suaranya. Dengar, katanya. Jika dia mengajukan dokumen jaminan dengan informasi palsu untuk mengganggu perbankan Anda, itu bisa menjadi masalah serius. Saya mengembuskan napas perlahan. Saya tidak mencari balas dendam. Saya mencari cara tercepat untuk menghentikan kerugian ini. Di mana saya bisa mengajukan koreksi atau sengketa? Tanya saya. Dia menunjuk ke selembar kertas yang ditempel di belakang konter. Tepat di sini, katanya. Tetapi Anda juga perlu berbicara dengan Departemen Hukum Bank Anda. Saya mengangguk, mengumpulkan kertas-kertas saya, dan berjalan keluar. Di tempat parkir, saya menelpon bank saya kembali. Kali ini, saya tidak bertanya apa yang terjadi. Saya berkata, saya memiliki ringkasan catatan tersertifikasi yang menunjukkan Anda membekukan entitas yang salah, dan saya butuh bicara dengan supervisor sekarang juga. Nada bicara perwakilan itu berubah seketika. Mohon tunggu sebentar. Semenit kemudian, suara yang lebih berat terdengar. Ini Doni dari bagian operasi hukum, katanya. Apa yang Anda miliki? Saya melihat ke bawah pada halaman berstempel itu, lalu pada pesan kakak saya, dan merasakan sesuatu mulai selaras. Pak Doni, kata saya, kakak saya mengajukan sita jaminan pada jam 06.12 pagi untuk memaksa penjualan aset secara rugi sebelum waktu gajian. Dia mengajukannya terhadap entitas yang sudah tidak aktif. Saya punya bukti tersertifikasi, dan saya butuh Anda mencabut pembekuan itu hari ini. Hening. Kemudian dia berkata dengan hati-hati, kirimkan email kepada saya sekarang juga. Saya melakukannya. Beberapa detik kemudian, dia membalas. Sudah diterima. Kemudian dia menambahkan kalimat yang membuat denyut nadi saya melonjak. Pak, pengajuan ini mencantumkan deskripsi agunan. Apa isinya? Tanya saya. Doni terdiam sejenak. Ini tidak hanya mencantumkan aset bisnis, katanya. Ini mencantumkan jaminan pribadi, personal guarantee, atas nama Anda. Perut saya terasa mulas karena kakak saya tidak hanya mencoba membekukan perusahaan saya. Dia mencoba merambah ke kehidupan pribadi saya juga. Dan jika dia memasukkan nama saya pada jaminan pribadi yang tidak pernah ada, itu adalah jenis detail yang tidak hanya diperbaiki, tetapi diselidiki. Saya duduk di mobil di luar kantor Panitera, dengan ringkasan berstempel itu di kursi penumpang, seolah-olah itu adalah pelampung penyelamat. Kemudian suara Doni terngiang kembali di kepala saya. Ini mencantumkan jaminan pribadi atas nama Anda. Jaminan pribadi. Dalam bahasa sederhana, itu berarti jika bisnis tidak bisa membayar, Anda secara pribadi yang membayar. Bukan perusahaan, tapi Anda. Dan maaf, mungkin selera humor saya sudah rusak, tetapi pikiran pertama saya adalah, kapan tepatnya saya pernah menandatangani dokumen yang menjanjikan untuk membayar kakak saya? Di dunia mana? Saya segera menelpon Doni kembali. Pak Doni, kata saya tidak pernah menandatangani jaminan pribadi apapun yang terkait dengannya. Tidak pernah. Dia tidak membantah. Dia tidak menceramahi. Dia hanya menjadi lebih tenang. Saya percaya Anda, katanya. Tetapi saya butuh Anda memahami apa yang saya lihat. Dia berhenti sejenak.
Pengajuan ini ditulis untuk menakut-nakuti bank, lanjutnya. Ini dirancang untuk memicu pembekuan sebelum ada yang sempat bertanya. Ya, kata saya, itulah intinya. Besok hari gajian. Saya tahu, jawabnya. Itu sebabnya saya masih ditelepon. Terima kasih Tuhan untuk itu. Karena banyak orang mungkin hanya akan berkata, isi formulir ini, dan mengirim saya ke dalam siksaan layanan pelanggan. Doni berkata, apakah Anda punya bukti bahwa Anda telah menjual aset bisnis dan Anda tidak terikat secara pribadi dengan ini? Saya punya perjanjian pembelian aset, kata saya. Kirimkan, jawabnya. Sekarang juga. Jadi, saya melakukannya. Saya membuka utas email berisi dokumen penutupan saya, melampirkan halaman pembelian aset yang ditandatangani, halaman dengan tanggal efektif, dan menekan tombol kirim. Kemudian saya menambahkan halaman kecil yang hampir tidak saya sertakan. Halaman yang pengacara saya bersikeras agar saya simpan cetakannya. Pembebasan jaminan pribadi. Sebuah surat singkat dari bank lama saya tertanggal hari di mana semuanya dialihkan. Tidak mewah, tapi cukup resmi untuk menghancurkan kebohongan seseorang. Doni terdiam selama beberapa detik, dan saya bisa mendengarnya mengeklik dan menggulir layar. Kemudian dia berkata, "Oke." Satu kata itu terasa seperti oksigen. "Oke?" ulang saya. "Oke," katanya lagi, lebih yakin. "Ini bersih. Anda punya tanggal penjualan, Anda punya surat pembebasan, dan kakak Anda menggugat entitas yang tidak aktif." "Bagus," kata saya. "Jadi batalkan pembekuannya." "Saya sedang mengusahakannya," jawabnya. "Tapi dengar, kakak Anda tidak hanya ceroboh dalam mengajukan, dia sangat agresif." Saya mencengkeram setir. "Apa maksudnya?" "Artinya, dia tidak hanya mencantumkan peralatan bisnis," katanya. "Dia mencoba meraih apapun yang terlihat seperti milik Anda." Kemudian dia menambahkan dengan hati-hati. "Dan dia mencantumkan nama Anda dengan cara yang membuatnya tampak seolah-olah Anda menandatangani sesuatu." Rahang saya mengeras. Dia memalsukannya. "Saya belum mengatakannya dulu," kata Doni. "Saya katakan bahwa saya perlu memverifikasi apa yang saya lihat sebelum saya mencabut pembekuan. Karena jika saya mencabutnya dengan cara yang salah, dia akan lari kembali ke pengadilan dan mengajukan sesuatu yang lain malam ini." Itu menyadarkan saya, karena tentu saja dia akan melakukannya. Bimo tidak suka kalah. Dia suka membuat orang kelelahan sampai mereka menyerah. "Pak Doni," kata saya, "katakan apa yang Anda butuhkan." Dia tidak ragu-ragu. "Saya butuh 2 hal," katanya. "Pertama, kontak penyedia jasa penggajian Anda. Kedua, saya butuh Anda datang ke cabang dengan membawa KTP jika tim investigasi penipuan kami memintanya. Karena saya ingin kita mengunci profil Anda sehingga dia tidak bisa menelpon dan berpura-pura menjadi Anda." Saat dia mengatakannya, ponsel saya bergetar lagi. Pesan dari Bimo. "Kesempatan terakhir, jual padaku dan aku akan membereskan sita jaminannya." Saya benar-benar tertawa. Satu tawa singkat dan kering, karena dia pada dasarnya menulis motifnya dengan lampu neon. Saya meneruskan tangkapan layar itu ke Doni. Tanpa kata-kata, tanpa komentar. Cukup, ini dia. Inilah bantuan darinya. Doni mengembuskan napas. "Terima kasih," katanya. "Itu sangat membantu." Kemudian nadanya berubah seolah dia baru saja menerima sesuatu di layarnya. "Tunggu sebentar," katanya. "Saya mendapat catatan dari pusat panggilan kami." Saya menunggu. Dia kembali dengan kalimat yang membuat kulit saya terasa dingin. "Kakak Anda menelpon kami," katanya. "Apa?" "Dia menelpon bagian pelepasan sita jaminan," katanya. "Dan memperkenalkan dirinya sebagai manajer bisnis resmi Anda. Dia mencoba agar pembekuan tetap diberlakukan." Saya menatap ke depan, mengerjap, karena keberaniannya hampir mengesankan. Hampir. Doni melanjutkan, suaranya datar sekarang.
Dia juga bertanya kapan pembekuan akan dicabut dan kemana dana akan dikirim setelah proses penggajian berjalan. Saya merasakan tenggorokan saya menyempit. Jadi, dia bukan hanya mencoba menyakiti saya, kata saya. Dia mencoba mengarahkan uangnya. Iya, jawab Doni. Itu sebabnya kami mengunci segalanya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya bisa mencabut pembekuan yang terkait dengan entitas yang tidak aktif hari ini. Tetapi sebelum saya melakukannya, ada satu masalah lagi. Genggaman saya pada setir mengeras lagi. Masalah apa? Doni tidak langsung menjawab. Dia terdengar seolah sedang membaca langsung dari layarnya. Ada pengajuan kedua, katanya pelan. Perut saya terasa mulas. Tidak, bisik saya. Ya, katanya. Diajukan 8 menit yang lalu. Terhadap apa? Terhadap perusahaan operasional Anda yang sebenarnya. Perusahaan yang menjalankan penggajian karyawan. Perusahaan yang perlu disasar Bimo agar saya benar-benar panik. Suara Doni menjadi lebih pelan. Dan kali ini dia melampirkan sebuah dokumen. Jantung saya berdegup kencang. Dokumen apa? Doni terdiam sejenak. Kemudian dia mengucapkan kata-kata yang membuat seluruh tubuh saya membeku. Sebuah PDF, jaminan pribadi, dengan tanda tangan Anda di atasnya. Saya tidak bisa bicara karena saya tahu tanda tangan itu. Saya tahu tulisan tangan saya sendiri, seperti saya tahu wajah saya sendiri. Dan jika dia memalsukannya, ini bukan lagi sekedar aksi untuk menekan penjualan rugi. Ini adalah garis yang tidak bisa dia tarik kembali. Doni tidak membiarkan keheningan itu berlangsung terlalu lama. Saya butuh Anda datang ke sini, katanya. Sekarang. Penyelidik penipuan, kami ingin Anda melihat tanda tangan itu secara langsung. Kemudian dia menambahkan dengan tegas. Karena jika dokumen itu palsu, kita tidak hanya mencabut pembekuan, kita sedang membangun sebuah kasus hukum. Saya tidak pulang ke rumah. Saya tidak berpikir 2 kali. Saya langsung berkendara ke kantor cabang terdekat, seolah-olah bisnis saya sedang mengalami pendarahan hebat, dan lobi bank adalah satu-satunya perban. Saat itu sudah sore. Orang-orang sedang menyetorkan cek, berdebat tentang biaya administrasi, menjalani hidup normal. Sementara itu, saya berjalan masuk dengan map penuh catatan berstempel, tenggat waktu gaji karyawan yang membayangi, dan seorang kakak yang jelas-jelas bangun pagi dan memilih kekacauan. Di meja depan, saya berkata, saya di sini untuk menemui Pak Doni, bagian operasi hukum. Dia menyuruh saya datang sekarang. Mata karyawan itu sedikit melebar, seolah nama itu berarti, jangan tunda orang ini. Dan dia segera mengangkat telepon. 2 menit kemudian, seorang wanita keluar dari kantor samping. Mungkin berusia pertengahan 50-an. Setelan jas rapi, suara tenang. Saya Maya, katanya. Investigasi penipuan. Kami berjabat tangan dan dia menatap mata saya seolah sedang mengukur apakah saya akan hancur atau tetap fokus. Ikut saya, katanya. Di dalam kantor, dia menutup pintu dan membuka laptop. Oke, katanya. Saya akan menunjukkan apa yang terlampir pada pengajuan kedua. Saya menarik napas perlahan. Kemudian dia memutar layar ke arah saya. Sebuah file PDF. Judul di atasnya, Jaminan Pribadi. Di bawahnya, teks yang diketik, format yang rapi, jenis dokumen palsu yang mencoba terlihat membosankan, sehingga tidak ada yang mempertanyakannya. Dan di bagian bawah, sebuah tanda tangan. Tanda tangan saya. Setidaknya sesuatu yang sangat berusaha keras untuk terlihat seperti milik saya. Maya memperhatikan wajah saya. Apakah itu milik Anda? Tanyanya. Saya mencondongkan tubuh lebih dekat. Saya tidak butuh waktu 10 detik. Bukan, kata saya. Itu salinan. Dia mengangkat alis. Jelaskan? Itu tanda tangan saya, kata saya.
Tapi bukan ditandatangani secara langsung, itu ditempel. Saya menunjuk pada bagian pinggirnya. Ada sedikit pecah-pecah piksel seolah-olah itu diambil dari tempat lain dan diletakkan di halaman tersebut. Dan tanggal ini, tambah saya, mengetuk baris tersebut. Salah. Saya sedang berada di luar kota hari itu. Saya bisa membuktikannya. Maya mengangguk sekali. Bagus, katanya. Karena sistem kami juga menandai ini sebagai mencurigakan. Dia mengeklik tab lain. Dan disinilah kakak Anda melewatkan sebuah detail, katanya. Perut saya menegang. Detail apa? Maya memperbesar bagian pengajuan yang mencantumkan nama debitur. Lihat nama entitasnya, katanya. Saya membacanya, lalu saya mengerjap karena namanya sangat mirip. Cukup mirip untuk menakut-nakuti bank, tetapi tidak tepat. Dia telah mengajukannya dengan nama yang terlihat seperti perusahaan operasional saya. Tetapi itu bukan nama legal di rekening kami. Ada satu kata yang salah, satu koma yang hilang, satu kata tambahan di tempat yang tidak seharusnya. Itu seperti dia memalsukan amplopnya, bukan suratnya. Maya bersandar di kursinya. Bank akan cepat membekukan saat melihat bahasa sita jaminan, katanya. Tetapi saat kami memverifikasinya, ketidakcocokan seperti itu sangat berarti. Saya mengembuskan napas perlahan. Jadi, Anda bisa mencabutnya. Kami bisa mencabut pembekuan yang terkait dengan label debitur yang salah, katanya. Ya, dan kami bisa mengunci profil Anda sehingga tidak ada yang bisa menelpon dan berpura-pura memiliki otoritas lagi. Dia terdiam sejenak, lalu menambahkan. Ada potongan informasi lain yang akan kami simpan. Dia mengeklik lagi dan memunculkan metadata pengajuan. Email pengiriman, katanya. Alamat IP, stempel waktu. Dia memutar layar sedikit ke arah saya. Dikirim dari IP perumahan, katanya. Bukan dari firma hukum. Kemudian dia mendongak. Itu artinya dia melakukannya sendiri, katanya. Rahang saya mengeras. Maya mengangkat tangan dengan tenang. Inilah yang terjadi selanjutnya, katanya. Kita lakukan 3 hal secara berurutan. Pertama, kami mencabut pembekuan sehingga gaji karyawan bisa cair. Kedua, kami memasang peringatan penipuan dan mewajibkan verifikasi tatap muka untuk setiap permintaan terkait sita jaminan di rekening Anda. Ketiga, katanya, suaranya sedikit merendah. Kami mengirimkan paket rujukan ke tim hukum kami karena ini bukan sekedar perselisihan keluarga biasa. Ini adalah upaya gangguan finansial. Ponsel saya bergetar lagi. Bimo menelpon. Saya tidak menjawab. Dan Maya melihat layar itu. Jangan, katanya segera. Jangan sekarang. Saya menatapnya. Kenapa? Karena jika dia menelpon, kata Maya, itu berarti dia mengira pembekuannya masih berhasil. Dia merogoh laci dan mengeluarkan formulir kecil. Saya ingin Anda menandatangani ini, katanya. Ini mengizinkan kami untuk berbicara secara terbuka tentang status rekening Anda tanpa ada orang lain yang mengaku sebagai Anda. Saya menandatanganinya dengan tanda tangan asli, pulpen di atas kertas, tanpa piksel. Maya mengangguk, lalu mengetik dengan cepat. Oke, katanya. Saya mengirimkan perintah pencabutan secara internal. Saya memperhatikannya menekan tombol enter. Kemudian, dia mendongak dan mengatakan sesuatu yang membuat saya duduk tegap. Saya juga menarik tanda terima pengajuan jaminan tersebut, katanya. Metode pembayaran yang digunakan... Dia terdiam sejenak, lalu memutar layar. Sesuai dengan kartu yang berakhiran 4916. 4 digit terakhir kartu kakak saya. Saya sudah melihatnya ratusan kali di struk belanja keluarga. Maya tidak tahu itu, tetapi dia tidak perlu tahu karena dia menambahkan. Dan siapapun yang mengajukannya menggunakan nama Bimo Prakoso. Persis. Tidak ada salah ketik. Tidak ada nama samaran. Saya mengembuskan napas perlahan dan terkendali. Jadi dia mengikatkan dirinya sendiri pada dokumen itu.
kata saya. Maya mengangguk. Dengan sangat jelas, jawabnya. Yang mana itu sangat jarang terjadi. Kemudian dia melirik jam di dinding. Gajian besok jam 9 pagi, katanya. Kami akan memastikan pembekuannya bersih dalam 1 jam ini. Saya sendiri yang akan mengawal prosesnya. Dan kemudian, seolah alam semesta menyukai sedikit ironi, ponsel saya bergetar dengan pesan dari Bimo. Kamu tidak bisa menghentikan ini. Aku sudah punya pembeli yang mengantri. Maya melihat pesan itu saat saya menggeser ponsel ke arahnya. Dia tidak tersenyum. Dia hanya berkata pelan. Dia tidak mencoba membeli bisnis Anda. Dia mencoba membeli kepanikan Anda. Kemudian dia berdiri dan membuka pintu dan memanggil seseorang masuk. Seorang pria tinggi dengan kartu pengenal, ekspresi netral, membawa selembar hasil cetakan. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Agus, keamanan cabang. Maya menyerahkan hasil cetakan itu kepadanya. Agus, katanya, jika ada orang datang bertanya tentang pembayaran atau pelepasan sita jaminan, saya ingin lihat KTP-nya, dan saya ingin kamu ada di ruangan itu. Agus mengangguk sekali, lalu dia menatap saya. Ada kemungkinan dia datang ke sini? Tanyanya. Saya tidak menjawab seketika, karena kakak saya sangat menyukai pintu masuk yang dramatis. Dan tepat saat saya akan berbicara, telepon meja depan menyala lagi. Suara resepsionis terdengar melalui interkom. Terdengar tegang. Bu Maya, ada seorang pria di depan. Dia bilang dia keluarga, dan dia menuntut untuk bicara dengan bagian penipuan. Mata Maya menatap mata saya. Tidak ada kejutan, hanya konfirmasi. Itu pasti dia, kata Maya. Dia mengambil map saya, dan mengucapkan kalimat yang membuat denyut nadi saya melonjak. Mari kita akhiri ini dengan benar. Kami berjalan menuju lobi, dan saya sudah bisa mendengar suara Bimo menggema di lorong. Keras, percaya diri, berakting untuk orang asing seolah-olah itu adalah hobi favoritnya. Pada saat kami sampai di lobi, Bimo sudah mendapatkan sedikit penonton. Bukan karena ada yang peduli padanya, tetapi karena orang yang berisik selalu menarik perhatian. Dia berdiri di dekat antrean teller, tangan bersedekap, berbicara seolah-olah dia memiliki gedung itu. Saya tidak peduli siapa yang harus Anda telepon, bentaknya. Saya sudah mengajukan apa yang saya ajukan. Bisnis itu akan dijual. Saya di sini hanya untuk memastikan pembekuannya tetap berlaku. Maya berjalan mendekat dengan tenang, tanpa terburu-buru, tanpa emosi. Pak, katanya dengan suara mantap. Saya Maya dari investigasi penipuan. Kita bisa bicara di kantor pribadi. Bimo berbalik, melihat saya, dan wajahnya menajam menjadi sesuatu yang buruk. Ya ampun, cibirnya. Lihat dirimu, masih berpura-pura jadi korban. Maya tidak bereaksi terhadap hinaan itu. Dia menatap Bimo dan mengajukan satu pertanyaan telak. Bisa saya lihat KTP Anda? Bimo tertawa. Serius? Agus melangkah setengah langkah lebih dekat. Cukup untuk memperjelas bahwa ini bukan pilihan. Senyum Bimo mengeras. Dia merogoh dompetnya, mengeluarkan SIM-nya, dan melemparkannya ke tangan Maya seolah menantang. Maya meliriknya sebentar, lalu mengembalikannya. Terima kasih, katanya. Sekarang sebelum kita pergi kemanapun, apakah Anda memiliki wewenang untuk berbicara atas nama rekening bisnis saudara Anda? Bimo memutar matanya. Saya keluarganya. Nada suara Maya tetap tenang. Itu bukan sebuah wewenang, katanya. Apakah Anda punya surat kuasa yang ditandatangani, resolusi perusahaan, atau apapun? Rahang Bimo mengeras. Kalian semua terlalu dramatis, bentaknya. Pengajuan itu adalah catatan publik. Bank harus membekukannya. Maya mengangguk sekali, seolah dia sudah mendengar kalimat yang persis sama ribuan kali. Tidak ketika pengajuan itu menargetkan entitas debitur yang salah,
katanya. Bimo mengerjap sekali. Dan satu kedipan itu memberitahu saya segalanya. Dia tidak menyangka akan ada orang yang memeriksa sedalam itu. Maya melanjutkan, tetap tenang, tetap klinis, tanpa menceramahi, hanya fakta. Pengajuan kedua yang Anda kirimkan menggunakan nama entitas yang tidak cocok dengan pemegang rekening kami, katanya. Selain itu, dokumen yang Anda lampirkan menunjukkan tanda-tanda manipulasi. Bimo tertawa tajam dan defensif. Tanda-tanda? Kamu bercanda? Maya tidak tersenyum. Pak Bimo, katanya, kami menyimpan metadata pengiriman Anda. Suara Bimo goyah untuk pertama kalinya. Jadi, Maya mengangkat selembar kertas tunggal. Di atasnya tertulis tempo waktu, pengiriman, email, asal IP, dan 4 digit terakhir metode pembayaran. Maya tidak membacanya secara keseluruhan seperti pelapor pengadilan. Dia membaca satu baris dengan lambat. Metode pembayaran berakhiran 4916. Wajah Bimo berubah. Bukan panik, tapi lebih seperti, tunggu. Kalian bisa melihat itu? Maya menatapnya. Apakah itu kartu Anda? Tanyanya. Mulut Bimo terbuka sedikit. Kehadiran Agus terasa lebih berat di samping kami. Orang-orang di antrean teller sudah terdiam, berpura-pura tidak mendengarkan, padahal mereka mendengarkan dengan seluruh tubuh mereka. Bimo mencoba beralih dengan cepat. Ini konyol, bentaknya. Bahkan jika itu kartu saya, itu tidak berarti apa-apa. Saya harus membayar biaya administrasi pengajuan. Maya mengangguk. Benar, katanya. Itu artinya Anda yang mengajukannya. Kemudian dia berhenti sejenak. Jeda kecil dengan efek tajam. Dan jika jaminan yang dilampirkan itu palsu, tambahnya, itu berarti Anda menyerahkan dokumen palsu untuk mengganggu akses perbankan. Suara Bimo meninggi. Itu tidak palsu. Kalimat Maya berikutnya terdengar seperti pintu yang dibanting. Kalau begitu, Anda tidak akan keberatan jika kami mengirimkannya ke tim hukum kami, katanya. Bersama dengan IP dan konfirmasi pembayaran. Mata Bimo melirik ke arah saya, dan untuk sesaat, topengnya terlepas. Bukan kemarahan, tapi ketakutan, karena dia tahu apa yang telah dia lakukan. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya rendah dan berbisa, mencoba menarik saya kembali ke dalam intimidasi pribadi yang biasa dia lakukan. Selesaikan ini, desisnya, atau aku bersumpah, kamu akan menyesal. Saya tidak membalas dengan nada yang sama. Saya tidak memberinya pertengkaran yang dia inginkan. Saya hanya mengatakan kebenaran secara gamblang dan perlahan. Kamu ingin aku putus asa sebelum gajian. Bimo mencibir. Terus kenapa? Kamu tidak becus menjalankan bisnis. Maya memotongnya dengan tegas. Cukup, katanya. Agus, tolong antar Pak Bimo keluar. Bimo membentak. Anda tidak bisa mengusir saya. Agus tidak membantah. Dia hanya melangkah lebih dekat. Tangannya memberi isyarat ke arah pintu. Pak, Anda harus pergi sekarang. Bimo melihat sekeliling, berharap ada yang membelanya. Tidak ada yang melakukan. Karena lobi bank bukan meja makan keluarga Anda. Anda tidak bisa melibas kebijakan. Anda tidak bisa menggertak stempel waktu. Wajah Bimo memerah. Dia menyambar dompetnya, berputar, dan melangkah keluar menuju pintu keluar sambil tetap berakting. Ini pelecehan, teriaknya. Aku akan menelpon pengacaraku. Dia mendorong pintu keluar, dan kemudian, dengan sangat membosankan, Agus memutar kunci pada pintu keamanan di belakangnya. Tidak dramatis, hanya tertutup. Maya mengembuskan napas sekali dan menoleh kepada saya. Oke, katanya. Inilah hasil resminya. Dia memberi saya konfirmasi tercetap. Pembekuan hukum dicabut. Rekening tidak lagi dibeku. Efektif hari ini.
Pembatasan. Perubahan terkait sita jaminan memerlukan verifikasi tatap muka. Kemudian dia memberi saya lembar kedua. Paket rujukan dimulai. Kemungkinan pengajuan penipuan, perubahan dokumen. Saya menatap halaman pertama dan merasakan bahu saya turun untuk pertama kalinya hari ini. Gaji karyawan? Tanya saya. Maya mengangguk. Gaji akan cair. Saya melepaskan napas yang tidak saya sadari telah saya tahan. Itulah kemenangan yang berarti. Bukan harga diri, bukan balas dendam, tetapi orang-orang yang bekerja untuk saya mendapatkan hak mereka. Malam itu, saya duduk di meja kerja saya dengan akuntan saya, Sari, di pengeras suara. Dia sudah berada di dalam sistem penggajian. Dana sedang bergerak, katanya. Kita aman. Saya bersandar di kursi dan menatap langit-langit sejenak. Kemudian ponsel saya bergetar. Sebuah pesan dari Bimo. Kamu pikir kamu menang? Kamu tidak menang. Saya menatapnya, lalu melakukan apa yang selalu saya lakukan sekarang. Menyimpannya, karena dia selalu memberi saya bukti secara gratis. Dan saya mengirimkan satu email, hanya satu, kepada pengacara saya dengan 3 lampiran. Konfirmasi pencabutan pembekuan bank, hasil cetak metadata yang diberikan Maya, dan pesan teks kesempatan terakhir dari Bimo. Subjek email. Pengajuan palsu Bimo, gangguan penggajian. Malam itu, saya mengunci kantor, mematikan lampu, dan berjalan keluar. Tanpa pidato, tanpa perayaan kemenangan, hanya kepastian yang tenang. Kakak saya tidak melewatkan detail karena dia bodoh. Dia melewatkannya karena dia pikir kepanikan saja sudah cukup. Tetapi kepanikan tidak akan menang melawan dokumen yang sah. Dan hari ini, dokumen-dokumen itu akhirnya memberikan perlawanan.